Nah, terima kasih untuk kalian yang telah setia mendengarkan suara saya ini dan materi-materi saya yang akan saya jelaskan. Dan untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengendalian motor listrik. Nah, pengendalian motor listrik merupakan menurut fungsi pengendalian motor dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Menurut fungsinya yaitu pengendali saat mulai berjalan, starting, kemudian kedua, pembalikan arah putaran, dan ketiga, pengendalian pada saat motor berhenti. Jadi 3 step: starting, pengendalian arah putaran, kemudian berhenti. Nah, untuk pengendalian motor listrik berdasarkan penggunaan alat pengendali, adapun dilihat dari penggunaan alat pengendali dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengendali manual, manual control, kemudian pengendali semi otomatis, kemudian pengendali otomatis, dan terakhir pengendalian terprogram atau programmable controller. Kemudian untuk pengendalian manual, manual adalah jenis pengendalian yang menggunakan alat pengendali manual berupa saklar mekanik. Jadi jika dilihat dari diagram gambar ini menurut saya sangat sederhana. Kenapa? Karena dari sumber listrik kemudian menuju ke starter manual dan terakhir langsung ke motor listrik tanpa ada bantuan jembatan atau kontak-kontak bantu untuk mengontrol motor. Nah, untuk jenis-jenis pengendali secara manual ini ada beberapa jenis, yaitu saklar single pole single throw switch atau SPST, kemudian saklar single pole double throw switch atau SPDT, kemudian saklar double pole single throw switch atau DPST, kemudian ada saklar double pole double throw switch, kemudian ada triple pole single throw switch atau TPST, kemudian ada triple double throw switch atau TPDT, dan terakhir ada cam switch atau saklar putar cam. Nah, untuk saklar single pole single throw switch ini atau SPST ini, saklar terdiri dari satu kutub dengan satu arah. Fungsi saklar ini untuk memutus dan menghubungkan saja. Nah, ini gambarnya. Dan kebetulan juga saya sudah simulasi menggunakan ini aplikasi Proteus. Ini untuk simulasi saja. Jadi menurut yang saya jelaskan kemarin itu tidak afdol kalau cuma teori-teori saja. Jadi harus diimbangi antara teori, simulasi, dan praktek. Nah, kali ini saya akan jelaskan tentang untuk simulasinya. Simulasi ini saya menggunakan saklar SPST yang saya jelaskan tadi. Kemudian sumbernya ini dari baterai 12 volt. Kalau tidak tahu apa Pak kalau 12 volt itu, ya 12 volt itu ya bisa digunakan untuk aki. Dan ini untuk bebannya saya menggunakan motor DC karena sumbernya DC. Nah, kita langsung saja bisa simulasikan. Kita posisi nolkan ya, ini yang saklarnya. Kemudian saya tekan run ini untuk menjalankan simulasi. Nah, siap, motor berubah menjadi biru. Kemudian nah, jadi untuk saklar SPST ini digunakan untuk memutus dan menghubungkan saja. Nah, terhubung, terus ini terputus. Nah, kemarin saya tanya ke beberapa siswa maksud saya, beberapa siswa itu ada yang masih belum bisa untuk cara mengukur tegangan dan arus. Saya rasa kemarin pada saat kelas 1 mungkin sudah dijelaskan ya, cara menggunakan multimeter pada tegangan. Untuk mengukur tegangan langsung dicolokkan saja ya. Tapi kalian belum diajari tentang bagaimana cara untuk mengukur arus. Jadi ini saya simulasikan ya. Jadi untuk mengukur tegangan beban ini saya ambil DC voltmeter. Ini saya coba untuk mengukur tegangan ya. Namanya voltmeter ya pasti mengukur tegangan. Ini untuk tegangan itu
harus diparalel dengan bebannya berupa motor. Jadi untuk kali ini saya paralel dengan beban. Terus berapakah tegangan yang akan keluar nanti? Oh iya, satu lagi. Di dalam motor ini kita dapat mengatur resistansinya. Ini ada 5 volt. Ini 5 volt ini untuk tegangan kerja dari motor DC itu. Kemarin saya jelaskan juga untuk mencari datasheet. Kenapa kok saya suruh cari datasheet? Nah, untuk mengetahui ini, motor ini bekerja pada tegangan 5 volt. Loh, apa nggak terbakar 12 volt? Enggak, soalnya tegangan kerjanya 5 volt. Maksudnya tegangan DC ini semakin besar tegangan, otomatis putar motor akan semakin cepat. Jika di bawah sumber ini di bawah 5 volt, otomatis motor tidak akan berputar. Nah, ini ada load resistansi. Load resistansi ini adalah untuk menahan tegangan yang masuk ke dalam motor. Jadi perlu load resistansi. Load resistansi ini akan berpengaruh pada tegangan dan arus yang masuk ke motor. Nanti jika saya ini saya coba untuk 120 ohms. Ini ohms. Jika semakin besar apa yang terjadi nanti saya coba. Ini saya run dulu ya, kita lihat hasil dari simulasi tegangan ini nanti. Nah, ini jadi sama ya, baterai sumber ini 12 volt, kemudian output di sini motor ini 12 volt juga. Dan ini kita coba sebentar. Ini harus stop dulu kalau untuk mengukur arus. Kita ukur DC ampere meter. Kita coba di sini. Nah, untuk mengukur arus kita harus memutus. Maksudnya kita harus menghubungkan secara seri. Jadi ini saya coba geser dulu, siapa tahu bisa. Mudah-mudahan saja bisa. Oh, nggak bisa ya. Sebentar, saya coba geser dulu ini. Saya geser ke sisi, nah, agar terlihat rapi dan mudah kita mengamati. Nah, ini sebenarnya diputus. Kalau misalkan ini positif ya berarti ini kutub dari multimeter yang merah. Kita hubungkan secara seri dengan saklar. Kemudian yang ini yang probe hitam kita hubungkan ke bebannya motor di sini. Nah, ini akan kita simulasikan. Berapa ya kira-kira arus yang di sini? Oh, ternyata 0,10 ampere. Kemudian kita coba lagi, kita ubah berapa. Kalau kita misalkan saya coba menjadi 200 ohm resistansi dari motor. Resistansi dari motor ini kita simulasikan. Nah, semakin kecil, semakin besar resistansi ini, arus yang masuk ini juga akan semakin kecil dan akan mempengaruhi kecepatan putar motor ini nanti juga. Resistansi ini juga berpengaruh, bisa dilihat dari nameplate atau datasheet. Ini seperti kayak rugi-rugi tembaga. Jadi kalau tembaga itu ada nilai rugi-ruginya. Ya untuk menahan arus yang masuk ini tidak langsung masuk gitu. Jadi perlu ada penahan dulu yang berupa. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke saklar single pole double throw switch atau SPDT. Saklar SPDT adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan dua arah hubungan. Saklar ini dapat bekerja sebagai penukar, pemutus, dan penghubung hanya sebagian kutub positif atau pasanya saja. Nah, ini bentuk simbol dari saklar SPDT. Saya juga sudah memsimulasikan saklar ini dan di aplikasi Proteus yang sama. Saya menggunakan beban sama juga. Saya menggunakan beban motor dan kali ini saya gunakan 2 buah motor untuk mensimulasikan. Jadi saklar yang ini untuk motor yang satu, kemudian yang hubungkan yang ini untuk motor yang
kedua dengan sumber 12 volt. Kita lihat dulu. Oh, ternyata ini saya menggunakan nominal voltage 12, jadi dia bekerja pada tegangan 12 volt. Bisa kok diganti-ganti tegangan kerjanya. Nah, ini coba kita lihat ya, kita simulasikan. Nah, ketika saklar ini naik ke atas, berarti motor yang ini akan berputar, kemudian yang ini tidak dialiri tegangan akan berhenti. Dan ini saya hubungkan secara paralel. Dan kalau kita ubah saklarnya, nah ini akan bergantian. Ini biasanya disimulasikan digunakan untuk kendali-kendali yang terbatas daya listriknya, namun untuk pengontrolan yang kompleks, misalkan dua buah konveyor, tapi perusahaan tersebut menggunakan motor yang sangat besar dengan daya yang kecil, jadi harus dilakukan secara bergantian. Salah satunya ya menggunakan saklar SPDT ini bisa. Itu. Terus kita lanjut masuk ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai saklar DPST atau double pole single throw switch. Adalah saklar yang terdiri dari dua buah kutub dengan satu arah, hanya dapat memutus dan menghubungkan saja. Tadi kalau ST 1, kalau DPST 2, dan secara bersamaan juga sudah saya simulasikan juga DPST. Nah, ini kita zoom ya biar kelihatan. Nah, kita simulasikan juga sama kok, sumber tegangannya 12 volt. Nah, kalau saklar DPST ini bisa nyalakan bersamaan, nah, dan memutuskan secara bersamaan, dihubungkan, diputuskan, dihubungkan, diputuskan. Nah, kira-kira sampai sini sudah mengerti sedikit ya tentang jenis-jenis pengendalian manual. Dan ini ada saklar DPDT. Tadi dua buah output, yang ini ada double outputnya. Saklar DPDT ada saklar yang terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Saklar dapat bekerja sebagai penukar. Pada instalasi motor listrik, saklar DPDT dapat digunakan sebagai pembalik arah putar motor listrik, arus searah, atau motor listrik arus bolak-balik satu fasa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pelayanan dua sumber tegangan pada satu motor listrik. Nah, ini sudah saya simulasikan. Bagaimana sih Pak bentuknya jika disimulasikan? Sudah. Dan kebetulan di library Proteus juga ada. Nah, ini saya menggunakan satu ya. Untuk yang pertama ini saya hubungkan ke positif, kemudian kutub yang kedua ini saya hubungkan ke negatif. Kemudian output yang ini saya hubungkan ke negatif dan ini yang positif, kayak bolak-balik gitu loh. Jika saklar ini tekan sini, berarti dia akan kayak gimana, terus gimana. Kita simulasikan saja ya. Nah, dia bergerak berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise atau CCW. Dia bergerak berlawanan. Kenapa kok berlawanan? Karena kutub yang harusnya ini negatif dialiri arus positif ini. Kemudian kutub yang seharusnya positif ini dialiri tegangan yang negatif, sehingga putaran motor ini berbalik arah. Dan jika ini saya naikkan, nah dia akan berputar searah jarum jam atau counter clock atau counterclockwise, atau maksud saya clockwise, searah jarum jam atau forward. Kenapa kok bisa forward? Karena kutub yang positif ini dialiri tegangan yang positif yang di sini. Kemudian kutub yang negatif ini dialiri sumber yang negatif, sehingga dia searah. Kalau motor DC, cara pembalikan arah cuma dibalik saja kutubnya, yang harusnya positif jadi negatif atau sebaliknya gitu. Jika untuk mengatur, kita masuk ke saklar
Triple Single Throw Switch atau TPST. Saklar TPST adalah saklar yang terdiri dari dua kutub dengan satu arah dan hanya dapat memutus dan menghubungkan saja pada motor 3 fasa. Nah, ini simbolnya, dan di sampingnya ada gambar saklar toggle atau saklar senggol tipe TPST tipe TPST. Nah, kita kembali ke datasheet lagi ya. Ini ada nameplate dan harus kalian baca benar-benar. Ini ada 15 ampere, 250 volt AC. Maksudnya apa? Untuk satu fase dia mampu hingga 15 ampere. Dan sedangkan untuk yang 3 fase ini ada 380, ada 10 ampere. Jadi maksimal arus yang diterima ketika 3 fase adalah 10 ampere. Apa yang terjadi jika motor tersebut melebihi kapasitas, maksudnya di atas 10 ampere? Sebaiknya jangan digunakan yang saklar ini karena nanti dia akan panas, kemudian terbakar, kemudian leleh dan bisa membahayakan pengguna. Saya tekankan lagi ini ya, ini harus dibaca benar-benar kalau ada hal-hal sekecil ini, dan ini sangat penting jika kalian ingin menjadi seorang engineer. Nah, kemudian ada saklar Triple Double Throw Switch atau TPDT. Saklar TPDT ada saklar yang dengan 3 kutub yang dapat bekerja kedua arah. Saklar ini digunakan pada instalasi motor listrik 3 fase atau sistem 3 fase lainnya. Juga dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor listrik 3 fase, layanan motor 3 fase dari 2 sumber, dan juga sebagai starter bintang segitiga yang sangat sederhana. Nah, ini ada 9 ya. Ada 9. Jadi untuk sumber RST kita taruh di tengah. Kemudian terserah kalian nanti jika kalian ingin menggunakan ini, boleh yang atas atau yang bawah digunakan untuk yang forward dan reverse. Loh Pak, belum dijelaskan bagaimana cara membuat mengontrol motor 3 fase secara forward, secara reverse. Nanti saya jelaskan, sabar saja, ini dipahami dulu. Jadi kedua ujung, yang ujung kanan dan ujung kiri bisa digunakan. Itu kan ada 2 buah on. Jadi satu on untuk forward, satu on untuk reverse, dan ada nameplate lagi, dan harus kalian baca betul-betul nameplate itu. Nah, kemudian ini ada cam switch atau saklar putar cam. Cam switch banyak digunakan dalam rangkaian utama pada rangkaian kendali, misalnya untuk hubungan bintang segitiga, membalik putar motor satu fase dan motor segitiga fase. Nah, ini simbol dan gambar cam switch. Cam switch ini kemarin saya baca beberapa, dia bisa digunakan untuk mengatur atau mengukur tegangan ataupun arus dari rangkaian dari panel 3 fase. Jadi nanti ampere meter dan voltmeter kalian hanya menggunakan satu saja, dan selektor ini nanti sebagai selektor. Cuman yang diukur ada yang RST ataupun apa maksudnya RS atau TS atau RN atau TN dan lain-lain. Bisa digunakan untuk menggunakan saklar cam switch ini. Kemudian kita lanjut, ini ada pengendali semi otomatis. Pengendali semi otomatis adalah jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet dan tombol tekan push button dilengkapi dengan pengaman. Nah, ini kita pelajari dulu ya, dasar-dasarnya dulu. Kita pahami, ini ada tabel diagram gambar. Ini ada, jadi sumber listrik masuk ke panel tenaga, kemudian ada jembatan berupa jembatan, maksudnya kayak kontak bantu atau semacam kontaktor gitu. Kontaktor itu sebagai pembantu. Jadi untuk lebih aman daripada pengendali manual, karena dia menggunakan kontaktor dengan kapasitas arus yang lebih besar daripada saklar, dan ini menggunakan tekan push button. Kemudian inputan dari push button nanti untuk mengontrol motor, kapan dia harus jalan, kapan dia harus forward, kapan dia reverse, bisa menggunakan pengendali semi otomatis. Nah, kemudian ini ada pengendali secara otomatis. Pengendali secara otomatis ini
Tali jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis dan dikombinasikan dengan peralatan kendali otomatis seperti time delay relay, float switch, dan limit switch, serta dilengkapi dengan pengaman. Nah, ini ada prosesnya agak lebih panjang sedikit ya daripada yang secara semi otomatis, karena dia dikombinasikan antara push button dan juga saklar otomatis. Saklar otomatis ini bisa dikatakan bisa menggunakan TDR atau time delay relay. Jadi ketika tombol start ditekan, kemudian dia akan forward, kemudian menggunakan TDR ini, kapan dia harus berganti, selama berapa detik dia jeda. Jadi harus ada jeda antara ketika forward dan reverse agar motor tidak terbakar langsung. Kalau secara langsung terbakar nanti dia harus butuh jeda. Nah, kemudian ini ada pengendali secara terprogram, sudah masuk ke sedikit lebih canggih nih. Sistem pengendali secara terprogram menggunakan jenis kendali menggunakan pemrograman untuk mengontrol sesuatu proses. Saat ini pengembangan pengendali terprogram yang ada dan digunakan secara luas adalah kontrol pemrograman berbasis logika atau Programmable Logic Control atau PLC. Banyak sekali jenis-jenis PLC, namun yang kita pelajari nanti kita berfokus di PLC Omron karena di bengkel kita adanya PLC Omron. Dan pemrogram PLC Omron itu menurut saya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jadi untuk pemrograman pengendali program ini ada beberapa komponen pendukung ya, seperti sensor, kemudian push button ini sebagai inputan, kemudian ada indikator light, motor, dan pompa air ini sebagai output dari hasil proses dari inputan tadi, bisa nyala lampu ataupun gerakan motor. Nah, ini hanya sebagai silabus saja. Ini tambahan dari saya sendiri, mungkin untuk menambah wawasan kalian juga. Pada masa kini, PLC dibagi menjadi beberapa tipe yang dibedakan berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Dan PLC dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe compact dan tipe modular. Nah, tipe compact. Ciri-ciri tipe compact adalah seluruh komponen power supply, CPU, modul input-output, modul komunikasi menjadi satu. Kemudian dua, umumnya berukuran kecil atau compact. Mempunyai jumlah input-output relatif kecil dan tidak dapat diekspand. Kemudian tidak dapat ditambah modul khusus. Nah, ini contohnya adalah PLC Allen Bradley, tipe compact logic 5380 controller. Jadi sudah include semuanya. Kecil bentuknya. Kemudian dan yang terakhir ini ada tipe modular. Komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul berukuran besar, memungkinkan untuk ekspansi jumlah input output sehingga jumlahnya lebih banyak, memungkinkan penambahan modul-modul khusus. Nah, ini jenis Omron loh, Pak. Di lab kita kan cuma ada Omron tipe compact. Ini modular ya, karena tipe Omron yang modular ini adalah modul apa? Tipe Omron yang terbaru. Kalau Allen Bradley itu yang tipe lama itu berbentuk modular, yang terbaru sekarang bertipe compact semua. Jadi kenapa kok dinamakan modular? Karena bisa diekspand, maksudnya bisa ditambah-tambahi pin input outputnya. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan PLC yang jenis modular ini karena harus menggunakan mengontrol yang mesin-mesin yang banyak juga dan perlu kontrol yang handal dan jumlah input output yang sangat banyak. Makanya perlu untuk menggunakan tipe yang modular ini untuk mengcover semua peralatan yang ada di industri. Nah, sekian, terima kasih atas waktunya dan juga kuota kalian untuk melihat channel saya ini. Jika ada pertanyaan, segera koordinasi dengan ketua kelas untuk dilakukan sesi Q&A atau question and answer melalui Zoom meeting bisa, atau mungkin kalian menggunakan aplikasi lain juga bisa. Saya akan mengikuti kalian. Bagi yang HP-nya kurang mumpuni, silakan bergabung dengan teman-teman yang lain yang pastikan selalu
bertanya juga, kalau ada kendala apa-apa silakan tanya. Kalian cari di Google dan kemudian setiap lembarnya ya, setiap lembar tugas kalian di atasnya atau di bawahnya boleh kalian harus beri nama, kelas, dan absen. Untuk menghindari plagiasi, saya sangat tidak mentolerir bagi siswa yang melakukan plagiasi atau mencontek ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya kalian tidak perlu menyontek, yang penting kalian mengerjakan sesuai kemampuan kalian. Saya tidak mengukur dari kalian bisa atau tidak, yang penting kalian berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Dan terakhir, jangan lupa like dan subscribe akun YouTube saya ini ya. Kemudian screenshot dan kirimkan bersama dengan berkas PDF tadi yang telah di-scan menggunakan aplikasi Game Scanner agar lebih bagus. Dan sekarang ini banyak sih kawan pekerjaan yang menggunakan email, juga saya sarankan menggunakan aplikasi Game Scanner ini atau sejenis yang lain sehingga dia lebih bagus dan juga lebih rapi menurut saya. Mungkin itu saja, cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.